Aku lelah. Semua orang bilang aku harus kuat, harus bisa. Tapi mereka nggak tahu rasanya jadi aku. Aku cuma anak biasa. Nilai kadang jeblok. Di rumah selalu ada suara tinggi dan teman. Aku nggak yakin punya yang benar-benar ngerti aku. Yang kutulis cuma jadi sampah. Sama kayak perasaan aku. Tapi aku sempat mikir, dunia ini emang gak peduli sama hal-hal kecil. Sama rasa sakit yang kelihatan sepele. Tapi ternyata ada yang peduli. Biarpun gak kenal aku, gak tahu ceritaku, kertas itu mungkin kecil. Tapi dia ambil. Dia buang ke tempat yang semestinya. Dia anggap penting. Dan untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa mungkin perasaanku juga layak didengar. Mungkin aku juga bisa jadi lebih baik. Perubahan gak harus besar. Kadang cuma butuh satu orang, satu tindakan yang ngajarin kita buat mulai peduli. Bahkan dari hal sekecil kertas. Setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan? Kalau kita perhatikan dari awal, ada orang yang menulis, kemudian ia membuang kertasnya sembarangan, sampai pada akhirnya ada orang yang mengutip sampah tersebut dan membuangnya ke tong sampah. Nah, di sini kami ingin menggambarkan ada seorang anak yang ingin menjadi seorang penulis besar. Namun, ia mengabaikan suatu hal yang sepele, yaitu ia tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya. Ia membuang sampah sembarangan. Hingga pada akhirnya sampah itu dikutip oleh orang lain dan dibuang ke tong sampah. Nah, bagaimana mungkin orang yang ingin menjadi seorang yang besar sedangkan ia mengabaikan suatu hal yang kecil? Padahal tidak mungkin suatu hal itu menjadi besar begitu saja. Pasti diawali dengan suatu hal yang kecil. Mungkin kita pernah dengar ada sebuah perkataan, jika kamu ingin mengubah dunia, maka mulailah dengan memperbaiki atau membereskan tempat tidurmu. Mungkin membereskan tempat tidur itu ada suatu hal yang sepele, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tidak jarang orang mengabaikan hal itu. Padahal bisa jadi setelah kita membereskan tempat tidur, kedepannya kita akan membereskan permasalahan-permasalahan yang besar. Bahkan bicara tentang permasalahan umat. Kendala yang kami hadapi saat di lapangan ketika membuat video, pertama terkait koordinasi kami dengan kelompok kami. Karena ada beberapa teman kami yang sedang di luar kota atau di kotanya masing-masing, sehingga koordinasi kami tidak secara offline di tempat. Karena itu sehingga pembuatan video pun kami hanya berdua, karena yang lain tidak bisa ikut satu frame dengan kami. Oleh karena itu, ini menjadi kurangnya kami dalam pendalaman karakter ketika membuat video itu. Kedua, kendala kami terkait implementasi materi-materi yang kemudian Pak Reza sampaikan di dalam kelas. Karena kelas kami selama ini online, maka kami merasa adanya kurangnya bimbingan secara langsung, sehingga ini berdampak kepada hasil daripada konten-konten kami atau video kami yang kemarin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.